warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melakukan apel amanat yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak, Ibu guru, dan anak-anakku sekalian yang berbahagia, hari ini kita memulai apel, ya, bukan upacara bendera seperti biasa, tetapi hanya apel amanat, yang mana bendera sudah dinaikkan pada pukul 6 tadi pagi. Jadi kita upacara tidak seperti upacara biasa, ini hanya apel amanat dari kepala madrasah. Artinya dimulai dengan kepala madrasah, dan nanti seterusnya pada Senin-Senin yang akan datang tetap kita laksanakan apel amanat ini, dilanjutkan dengan wakamat dan guru-guru yang lainnya. Lainnya di sekolah atau di madrasah, sehubungan dengan keadaan atau kondisi pandemi selama ini yang kurang lebih sudah hampir 1,5 tahun kalau tidak salah, ya, dari Maret 2020 ya. Nah, sejak saat itu semua kegiatan di madrasah ini kita hentikan, ya. Dan pembelajaran di sekolah itu dilaksanakan secara daring atau online. Nah, anak-anakku sekalian, kita mengevaluasi, ya, kita mengevaluasi selama kegiatan proses pembelajaran daring ini banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapi. Baik masalah dengan anak-anak, masalah guru juga. Nah, banyak sekali kesulitan-kesulitan dan kendala-kendala yang dihadapi, ya, oleh tenaga pendidik dan kependidikan, juga peserta didik sekalian. Bahkan lebih ada anak yang tidak aktif sama sekali melaksanakan pembelajaran online itu. Nah, jadi kita tegas di sini anak-anak, ya, tegas bagi anak yang memang tidak aktif pembelajaran, tidak ada kabar beritanya, ada yang bekerja, ada yang pokoknya macam-macam lah alasannya, membantu orang tua. Karena kita ini sekolah, walaupun online tapi tetap sekolah. Boleh bekerja, boleh membantu orang tua, tapi kewajiban yang utama dulu yang harus dilaksanakan orang itu. Nah, mudah-mudahan ini nanti, karena sudah kita memulai pembelajaran tatap muka walaupun terbatas, ya, PTM terbatas, ini masih separuh-separuh. Ini hari ini yang sekolah 2 angkatan, kelas 10 dan kelas 12, ya. Kita perlahan-lahan dulu. Kalau kemarin hanya satu angkatan yang kita perlahan-lahan karena sudah ada instruksi untuk sekolah tatap muka terbatas. 2 angkatan kita naikkan. Nah, mungkin nanti perlahan lagi kita naikkan 3 angkatan. Kelas 10, kelas 11 dan kelas 12, walaupun tetap 50% hitungan di dalam kelas, ya. Nah, Ibu berharap nanti mudah-mudahan sekolah tatap muka ini kalian harus benar-benar memanfaatkan dengan baik. Kalau hari ini giliran kelas 10, ya harus turun semua kelas 10, ya. Jangan ada yang leha-leha lagi di rumah, keenakan di rumah dan sebagainya, kecuali memang dalam keadaan sakitkah misalnya, yang memang tidak bisa mengikuti pembelajaran. Kelas 10, apalagi kelas 12, tolong, ya, tolong jangan ada lagi yang leha-leha. Ini sudah kelas 12, kita sudah banyak ketinggalan pelajaran dari kemarin-kemarin. Dari di kelas 11 kita pembelajaran daring, ya. Mungkin yang namanya pembelajaran daring itu mungkin hanya separuh, 50% saja yang bisa terserap, atau mungkin kurang daripada itu yang terserap ilmunya, maksud Ibu, ya. Makanya kemarin waktu rapat, kalau sampai 3 kali anak itu tidak hadir dengan tanpa alasan, tolong panggil anaknya, panggil orang tuanya. Kalau anak itu sudah dan orang tua sudah memberikan izin untuk tatap muka, nah apalagi, kan, tidak ada alasan lagi untuk kalian tidak hadir di sekolah, kecuali kalau memang orang tuanya tidak mengizinkan,
Di sini kita masih memberikan keringanan atau dispensasi, ya, tidak bisa memaksakan untuk orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk pertemuan tatap muka. Silahkan, berarti dia masih pembelajaran online di rumah. Tapi harus konsekuen. Kalau memang dia mengizinkan, konsekuen juga hadir di sekolah sesuai dengan jadwal-jadwal yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan KSN tingkat kabupaten, ya, 5 peserta yang kita ikutkan, yang seharusnya 6, ya. Di situ ada kimia, fisika, matematika, kemudian biologi, geografi, dan ekonomi, ya. Seharusnya 6, cuma karena ekonomi kosong, tidak ada mengirim peserta lomba, jadi hanya 5 saja. Dan dari kelima anak peserta didik kita yang mengikuti lomba itu, alhamdulillah 2 yang kita mendapatkan juara 1, ya. Di antaranya itu fisika dengan geografi, Elisa dengan Amanda kalau tidak salah, itu yang juara 1. Yang selebihnya matematika, biologi, kimia itu juara 2. Nah, kemudian nanti dilanjutkan lagi KSM tingkat provinsi, ya, tingkat provinsi. Dan kita berharap mudah-mudahan nanti untuk di tingkat provinsi anak-anakku sekalian masih tetap bisa mempertahankan kejuaraannya, ya. Kalau bisa juara 1 semua, ya, kalau bisa. Nah, makanya untuk para pembimbing saya harapkan masih tetap melakukan pembimbingan selama sebelum hari H lomba tingkat provinsi itu. Nah, mudah-mudahan nanti pada tahun depan, insya Allah ke-6 peserta nanti sudah kita total mengirimkan 6 peserta, 6 mata pelajaran, ya. Ibu berharap seperti itu, jangan sampai ada yang kosong lagi. Tolong bina anak didiknya dengan baik sampai bisa ibu yang namanya mengikuti aja sudah syukur alhamdulillah. Anak itu bisa mengikuti sudah syukur alhamdulillah. Masalah juara atau tidak juara itu nomor 2. Yang penting kita mampu ikut, itu dulu. Apalagi kalau sampai juara seperti ini, siapa yang bangga? Kita semua bangga, ya. Kepala sekolah bangga, guru-guru bangga, anak juga bangga, bahkan orang tua pun pasti akan bangga karena melihat anaknya berprestasi. Nah, ini juga semangat yang lain, ya, supaya bisa nanti juga mengikuti. Tidak menutup kemungkinan yang lain-lain juga banyak sekali prestasi-prestasi kalian, cuma mungkin belum dimunculkan saja. Nah, kemudian untuk AN, ya, AN ini asesmen nasional, ANBK, yang mana asesmen ini diikuti. Kalau untuk madrasah aliyah ini adalah dari kelas 11, ya. Asesmen ini dilaksanakan, tujuannya adalah untuk sebenarnya untuk pemetaan. Jadi bagaimana anak-anak ini diuji kompetensinya dalam hal membaca, berhitung, itu ada numerasi, literasi, ya. Nah, yang mana soal-soal itu terdiri dari wacana yang digabung antara bacaan, bahasa Indonesianya tergabung di situ, matematikanya tergabung di situ, ekonominya tergabung di situ. Nah, itu sifatnya seperti itu, ya, ANBK. Nah, ini kemarin sudah melaksanakan simulasi pertama, kemudian nanti akan ada lagi simulasi kedua, ya. Dan pelaksanaannya untuk MA ini tanggal 27 sampai 30 September. Dan yang berikut AN ini tidak hanya siswa saja, tetapi juga guru dan kepala madrasah. Cuman tingkatannya beda-beda di situ nanti, ya. Bentuknya itu beda-beda. Sudah mengetahui bahwa kelas 12 tidak ada lagi ujian nasional, tetapi hanya ujian sekolah. Tapi walaupun bukan ujian nasional, kalian bukan artinya meremehkan bentuk ujian itu, ya. Ujian sekolah itu adalah ujian yang dilaksanakan oleh madrasah masing-masing atau sekolah masing-masing, dan soalnya pun dibuat oleh satuan pendidikan masing-masing, ya. Jadi tetap yang namanya ijazah itu adalah, ibu rasa yang namanya ijazah itu adalah hasil kita belajar selama 3 tahun, itu tetap penting, ya. Kalian memasuki perguruan tinggi, nanti ijazah yang dilihat. Jadi walaupun itu adalah ujian sekolah, tetap selembar ijazah itu betapa sangat amat, bahasa ibu, amat sangat penting nilai itu, ya, untuk memudahkan kita nanti melanjutkan ke jenjang pendidikan yang selanjutnya. Kalau standarnya 70, ya 70, berderet 70. Kalau bisa tingkatkanlah di atas daripada ketuntasan minimal. Kalau tuntasnya 70, paling tidak kita 75 atau 80 nilai kita.
jangan standar saja, apalagi sampai di bawah standar, di bawah nilai KKM. Sampai 4 atau 5 nilai di bawah standar, maka tidak naik atau tidak lulus. Standar kelulusan yang penting kalian mengikuti seluruh proses pembelajaran, ya, sampai tuntas 1 tahun ke depannya, ya. Kemudian nilai akhlaknya bagus, moralnya bagus, pribadinya bagus. Nah, ini yang dipentingkan adalah nilai akhlak kalian. Ini dikenali guru-guru yang ada di depan ini. Banyak mungkin ini yang tidak tahu nama-nama guru ini. Bila mencari guru IPS, guru ekonomi, itu yang dicari, bukan namanya. Seharusnya namanya yang dihafal. Kalau guru ekonomi, siapa namanya yang mengajar di kelas saya? Guru matematika, siapa namanya, dihafal itu. Jadi kalau mencari guru, namanya yang disebut. Adalah ibu ini, adalah bapak ini, bukan mencari mata pelajarannya. Karena mata pelajaran, banyak guru yang mengampu mata pelajaran. Ada 3, ada 4 ya, dalam satu mata pelajaran itu. Nah, jadi pembiasaan kita ini mungkin seperti pengembangan diri pada saat awal sebelum kita masuk pelajaran, belum kita mulai ya, ada sholat duha, ada tadarus membaca Al-Quran, itu 30 menit sebelum kita memasuki ruangan. Nah, itu amat besar sekali manfaatnya saya rasa, daripada yang tidak ada kegiatan sama sekali. Itu karakter anak, apapun tanaman karakter itu sangat kurang. Juga penghormatan kepada guru, kepada orang tua, itu lebih ditingkatkan lagi, ditanamkan ya. Bagaimana cara menghormati guru, bagaimana cara menghormati teman, bagaimana cara menghormati orang yang lebih tua dari kita. Ya, itu harus kita tanamkan. Nah, mudah-mudahan walaupun kita masih dalam keadaan pandemi, prokes harus tetap kita jalankan ya. Masker harus tetap dipakai, kemudian jaga jarak ya. Sering-sering mencuci tangan. Begitu masuk ke dalam area lingkungan sekolah, maka cuci tangan dulu sebelum memasuki ke dalam ruangan agar steril semuanya ya. Tidak hanya 3M tapi 5M. Terakhirnya adalah berdoa. Doa jangan sampai dilupakan. Selalu berdoa di setiap kesempatan. Di setiap sujud kita selalu berdoa ya, untuk selalu kesehatan kita ini. Untuk kesehatan kita. Kalau kita semua sehat kan enak ya. Guru-guru kalau sakit juga nggak bisa mengajar. Kalian kalau sakit juga tidak bisa sekolah. Nah, itu kendala-kendalanya banyak. Tapi kalau kita sehat, apapun bisa kita lakukan. Ya kan? Jadi sehat itu mahal. Sehat itu mahal. Jadi jagalah kesehatan kita dengan baik. Itu tadi prokesnya harus dijalankan. Nah, mungkin itu dulu amanat yang dapat saya sampaikan ya. Walaupun ini jam kita rubah sedikit untuk hari Senin, kita mulai dari 6.45 untuk apel bendera, kemudian nanti masuknya disesuaikan saja. Ini jam 7:11 ya, kita tidak ada yang lain-lainnya, mungkin hanya pembacaan doa setelah ini. Nah, mungkin itu dulu yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Masih banyak sebenarnya yang ingin Ibu sampaikan, tetapi karena mungkin waktu yang sangat terbatas ya, mungkin lain kali pada apel-apel berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru yang lain ya, sehubungan dengan apa-apa yang mungkin yang belum Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.